Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gani Rahman Ramadhani dengan NIM 2504785. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan sebuah soal di mana perintah dari soalnya adalah menggambarkan grafik dari suatu fungsi. Nah, di sini diberikan suatu fungsi yaitu fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 1. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsinya, terdapat beberapa informasi yang harus kita temukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan selang kemonotonan fungsi tersebut. Yang kedua adalah menentukan titik kritis dan nilai ekstrimnya. Yang ketiga, menentukan selang kecekungan. Lalu yang keempat, menentukan titik beloknya. Dan yang kelima, menentukan asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring jika ada. Pertama-tama, kita akan mencari atau menentukan selang kemonotonannya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa fx itu monoton naik ketika f aksen x atau turunan dari fungsi turunan pertama fungsinya itu lebih dari 0 untuk setiap x, dan fx monoton turun ketika f aksen x atau turunan pertama dari fungsinya itu kurang dari 0 untuk setiap x. Nah, oleh karena itu kita cari terlebih dahulu bentuk fungsi dari turunan pertama fungsi tersebut. Fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 1 diturunkan menjadi 15x pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 2. Lalu di sini kita sederhanakan bentuk dari fungsi turunan pertamanya agar lebih mudah untuk mencari titik pemecahnya. Menjadi f aksen x sama dengan 15x kuadrat dikali x kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk menentukan titik pemecahnya itu ketika f aksen x itu sama dengan 0. Didapatlah 15x kuadrat sama dengan 0 ketika x-nya sama dengan 0 dan x kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0 ketika s-nya itu akar 1 atau plus minus 1. Jadi di sini terdapat 3 titik pemecah, yaitu ketika x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya kita buat selang intervalnya menggunakan suatu garis bilangan. Untuk menentukan apakah selang atau interval tersebut monoton naik atau monoton turun, kita gunakan uji sembarang titik anggota interval tersebut. Misalnya di sini interval negatif hingga negatif 1 dipilih x-nya sama dengan negatif 2, dan nilai dari f aksen negatif 2 itu sama dengan 180 atau bernilai positif. Lalu selanjutnya selang negatif 1 sampai 0, x yang dipilih adalah negatif setengah, dan nilai f aksen negatif setengah adalah negatif 45/16 atau bernilai negatif, kurang dari 0. Selanjutnya, untuk interval 0,1 dipilih x sama dengan setengah, lalu nilai dari f aksen setengah sama dengan negatif 45/16 atau bernilai negatif juga. Dan untuk interval 1 hingga positif tak hingga dipilih x-nya sama dengan 2 dan nilai dari f aksen 2 itu sama dengan 180 atau bernilai positif. Nah, bisa kita tuliskan tandanya ya di garis bilangan, yaitu interval negatif hingga negatif 1 itu bernilai positif atau lebih dari 0. Dari negatif 1 hingga 0 itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Dari 0 sampai 1 itu f aksen x-nya itu bernilai negatif atau kurang dari 0. Dan dari 1 hingga positif hingga itu bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa selang kemonotonannya dari interval negatif hingga sampai dengan negatif 1, f aksen x lebih dari 0, artinya monoton naik. Fungsi tersebut ketika di interval tersebut monoton naik. Selanjutnya dari interval negatif 1 hingga 0, f aksen x sama dengan f aksen x kurang dari 0, atau artinya di interval tersebut fungsi monoton turun. Lalu di interval 0 hingga 1, f aksen x kurang dari 0, fungsi monoton turun. Dan di interval 1 hingga positif hingga f aksen x sama lebih dari 0 atau fungsi ketika di interval tersebut monoton naik. Setelah kita menentukan selang kemonotonan, selanjutnya kita menentukan titik kritis dan nilai ekstrim dari fungsi tersebut. Nah, untuk menentukan titik kritis yaitu ketika f aksen x-nya sama dengan 0 atau hampir sama ketika kita mencari titik di titik pemecah gitu ya. Didapat 3 titik, x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan negatif 1. Nah, untuk menentukan atau untuk mengetahui apakah titik tersebut itu bernilai sebagai apa atau sebagai maksimum lokal atau minimum lokal, kita gunakan uji turunan pertama. Nah, di sini ketika x sama dengan negatif 1, dari sebelah kiri x sama dengan negatif 1 atau interval negatif t hingga negatif 1 itu monoton naik, dan di sebelah kanan dari x sama dengan negatif 1 atau interval negatif 1 sampai dengan 0 itu monoton turun. Jadi ketika x sama dengan ketika di titik x sama dengan negatif 1 itu bernilai maksimum lokal. Nah, untuk menentukan titiknya kita cari dulu nilai f negatif 1-nya
tersebut bernilai maksimum lokal pada negatif 1,3. Selanjutnya, di X sampai dengan 0, f aksen X di interval negatif 1 sampai dengan 0 itu monoton turun, dan dari interval 0 hingga 1 itu monoton turun juga. Karena tidak terjadi perubahan kemonotonan, bisa dibilang bahwa titik tersebut merupakan titik stasioner. Dan nilai f0-nya itu sama dengan 1, maka titik 0,1 merupakan titik stasioner. Selanjutnya di X sama dengan 1, f aksen X di interval 0 hingga 1 itu monoton turun, dan di interval 1 hingga positif tak hingga itu monoton naik, sehingga di titik tersebut, di titik X sama dengan 1, merupakan nilai minimum lokal. Dan titiknya itu berada di titik 1, negatif 1. Untuk selanjutnya adalah nilai ekstrim. Dikarenakan range fungsi atau himpunan hasil dari fungsi tersebut itu dari negatif tak hingga hingga positif tak hingga, artinya atau seluruh bilangan real, artinya fungsi tersebut tidak memiliki nilai minimum global maupun nilai maksimum global. Selanjutnya kita mencari selang kecekungan dari fungsi tersebut. Nah, untuk menentukan selang kecekungannya, sebelumnya kita juga mengetahui bahwa fx akan cekung ke atas ketika f double aksen x atau turunan kedua dari fungsinya itu lebih dari 0 untuk setiap x, dan fx kecekungan ke bawah ketika f double aksen x atau turunan keduanya itu kurang dari 0 untuk setiap x. Oleh karena itu, kita cari bentuk fungsi turunan kedua dari fungsi tersebut ya. Caranya adalah menurunkan lagi fungsi dari fungsi turunan pertama, dan hasilnya fungsi turunan kedua S sama dengan 60x pangkat 3 dikurangi 30x. Nah, agar memudahkan dalam mencari titik pemecah dari fungsi tersebut, kita sederhanakan bentuk fungsinya menjadi f double aksen x sama dengan 30x dikali 2x pangkat 2 dikurangi 1. Nah, kita tentukan titik pemecahnya, yaitu ketika f double aksen x sama dengan 0, 30x sama dengan 0, yaitu ketika x sama dengan 0, dan 2x pangkat 2 dikurangi 1 sama dengan 0, atau ketika x sama dengan akar setengah, atau sama dengan plus minus akar 2 per 2. Nah, didapatlah 3 titik, yaitu x sama dengan 0, x sama dengan akar 2 per 2, dan x sama dengan negatif akar 2 per 2. Nah, selanjutnya, kita bentuk suatu garis bilangan lagi untuk mengetahui selang kecekungannya. Di sini ada 3 titik, negatif akar 2 per 2, 0, dan akar 2 per 2. Nah, seperti ketika kita menentukan selang kemonotonan, kita juga gunakan uji sembarang titik dari interval yang ada pada garis bilangannya untuk menentukan apakah interval tersebut cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, pada interval negatif tak hingga negatif akar 2 per 2, dipilih x sama dengan negatif 1, atau nilai dari negatif akar 2 per 2 itu kurang lebih negatif 0,7 sekian, sehingga dipilih x-nya itu negatif 1. Di sini f double aksen negatif 1 itu bernilai negatif. Selanjutnya, interval negatif akar 2 per 2 hingga 0, x yang dipilih adalah negatif setengah, dan nilai dari f double aksen negatif setengah itu bernilai positif 7,5. Selanjutnya dari interval 0 hingga akar 2 per 2 dipilih x sama dengan setengah, dan nilai f double aksen setengahnya itu adalah negatif 7,5 atau bernilai negatif kurang dari 0. Selanjutnya dari interval akar 2 per 2 hingga positif tak hingga, x yang dipilih adalah x sama dengan 1, dan nilai dari f double aksen 1 sama dengan 30 atau bernilai positif 30, lebih dari 0. Nah, kita taruh lagi ya tandanya di garis bilangan agar memudahkan membacanya, yaitu di interval negatif tak hingga negatif akar 2 per 2 bernilai negatif, dari interval negatif akar 2 per 2 hingga 0 itu bernilai positif, dari interval 0 hingga akar 2 per 2 itu bernilai negatif, dan di interval akar 2 per 2 hingga positif tak hingga bernilai positif atau lebih dari 0 f double aksennya. Dapat kita simpulkan bahwa selang kecekungannya dari interval negatif tak hingga sampai dengan negatif akar 2 per 2, f double aksennya itu kurang dari 0 atau kecekungan ke bawah. Selanjutnya di interval negatif akar 2 per 2 hingga 0, f double aksennya itu lebih dari 0 atau kecekungan ke atas. Lalu dari interval 0 hingga akar 2 per 2, f double aksen x-nya itu kurang dari 0 atau kecekungan ke bawah. Dan di interval akar 2 per 2 hingga positif tak hingga, f double aksen x-nya itu lebih dari 0 atau kecekungan ke atas. Dan didapatlah selang kecekungannya. Selanjutnya, kita akan menentukan titik beloknya. Nah,
Untuk menentukan titik beloknya itu ketika f double aksen x sama dengan 0, itu hampir sama ya tadi dengan titik pemecah, didapatlah 3 titik yaitu x sama dengan 0, x sama dengan akar 2/2, dan x sama dengan negatif akar 2/2. Nah, untuk menentukan titik beloknya, kita lihat juga apakah di titik tersebut itu terjadi perubahan kecekungan atau tidak. Nah, ketika x sama dengan akar 2/2, dari interval negatif hingga negatif akar 2/2 itu kecekungan ke bawah, dan dari interval akar 2 negatif akar 2/2 hingga 0 itu kecekungan ke atas. Nah, karena terjadi perubahan kecekungan, maka di titik x sama dengan negatif akar 2/2 merupakan titik belok, yaitu selanjutnya kita cari nilai y-nya atau fx-nya. Didapat nilai fx-nya atau f dari negatif akar 2/2 adalah 7 akar 2 ditambah 8/8, maka titik negatif akar 2/2, 7 akar 2 tambah 8/8 merupakan titik belok. Nah, selanjutnya ketika x sama dengan 0, interval dari negatif akar 2/2 sampai dengan 0 itu kecekungan ke atas, dan dari 0 hingga akar 2/2 itu kecekungan ke bawah. Karena terjadi perubahan kecekungan juga, maka di titik 0,1 merupakan titik belok. Satunya itu dari nilai f0-nya ya. Nah, jadi di sini titik 0,1 itu bukan hanya sebagai titik stasioner, tapi juga sebagai titik belok karena terjadi perubahan kecekungan. Selanjutnya ada di x sama dengan akar 2/2. Interval dari 0 sampai dengan akar 2/2 itu kecekungan ke bawah, dan dari akar 2/2 hingga positif hingga kecekungan ke atas. Karena terjadi perubahan kecekungan, berarti titik tersebut juga merupakan titik belok. Titiknya adalah akar 2/2, negatif 7 akar 2 ditambah 8/8. Lalu kita ke step yang terakhir, yaitu menentukan asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring dari fungsi tersebut. Nah, jawabannya itu tidak ada, karena fx atau fungsi tersebut merupakan fungsi polinomial, dan di mana fungsi polinomial ini tidak memiliki asimtot, baik itu asimtot datar, asimtot tegak, maupun asimtot miring. Selanjutnya di sini kita kumpulkan informasi yang tadi telah kita dapatkan, yaitu selang pemonotonan, titik kritis dan nilai ekstrimnya, lalu selang kecekungan, dan titik beloknya. Lalu dari bekal informasi yang telah kita dapatkan, kita akan menggambarkan grafik fungsi dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 1. Di sini ada media untuk menggambarnya ya. Sudah ada koordinat kartesius. Yang pertama, kita gambarkan dulu atau tandai dulu titik-titiknya dari titik kritis terlebih dahulu, nilai maksimum lokal, minimum lokal, dan titik stasionernya. Nah, di sini ada yang merah itu maksimum lokal, yang oranye itu minimum lokal, dan yang warna biru itu titik stasioner, itu di titik 0,1. Selanjutnya kita menandai titik belok juga, yaitu yang warna ungu, yang warna pink itu ada negatif akar 2/2, 7 akar 2 ditambah 8/8. 0,1 itu tadi ya, masih sama titiknya yang itu, dan titik belok yang ketiga ada di akar 2/2, negatif 7 akar 2 ditambah 8/8, atau yang warna ungu tua itu. Oke, setelah kita tandai titik-titik titik kritis dan titik beloknya, selanjutnya kita telah mengetahui bahwa dari selang negatif hingga negatif 1 itu fungsinya itu monoton naik ya. Di sini monoton naik. Atau kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini monoton naik. Lalu dari negatif 1 hingga 0 itu monoton turun. Di sini juga sudah ada titik beloknya. Kita gambarkan. Nah, selanjutnya dari 0 hingga 1 itu monoton turun juga. Dan di sini ada titik beloknya juga yang warna ungu tua. Kita gambarkan. Nah, selanjutnya dari 1 hingga positif hingga itu monoton naik lagi. Atau kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, sudah. Setelah kita gambarkan grafik fungsi dari fx sama dengan 3x pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 1. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.